Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat billah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu meskipun dalam rangka menuntut ilmu tersebut engkau harus pergi ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu meskipun dalam rangka menuntut ilmu tersebut engkau harus pergi ke negeri Cina sekalipun. Apa makna dari hadis tersebut? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang ulama besar, beliau yang menyusun Ratib Al-Haddad. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berbicara mengenai hadis tersebut. Beliau mengatakan, As-Sinu, negeri Cina itu, iqlimun ba'idun, merupakan negeri yang begitu jauh, merupakan tempat yang begitu jauh. Min ab'adil mawadi, termasuk dari tempat yang keadaannya begitu jauh. Jadi pada waktu itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada alat-alat transportasi yang canggih seperti pada saat ini. Belum ada pesawat dan yang lain sebagainya. Pada saat itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang masih berkendara unta, gajah, kuda, dan yang lain sebagainya. Belum ada alat transportasi seperti pesawat pada saat ini dan transportasi yang lainnya yang begitu canggih. Sehingga qalilun, sedikit, minan nas, dari manusia itu, man yasilu ilaihi, sedikit orang yang sampai ke negeri Cina. Orang Arab yang sampai ke negeri Cina itu pada waktu itu begitu sedikit. Apa alasannya? Libu'adihi, karena jaraknya yang begitu jauh. Satu hal yang kita harus garis bawahi, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, fa'idha wajaba 'alal muslimi, maka apabila wajib kepada seorang muslim, an yatlubal ilma wa in kana fi hadal mahal ba'id, apabila diwajibkan kepada seorang muslim untuk menuntut ilmu meskipun ilmu tersebut berada di tempat yang begitu jauh. Fa kaifa la yajibu 'alaihi, maka bagaimana tidak wajib kepada seorang muslim, idza kana bainal ulama, apabila ia hidup berdampingan, ia hidup di suatu lingkungan yang mana di lingkungan tersebut ada para alimin ulama, banyak para guru, banyak majelis-majelis ta'lim. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika negeri Cina yang begitu jauh saja, seandainya ilmu itu ada di negeri Cina, dan Nabi SAW mengatakan seandainya dalam menuntut ilmu tersebut kita harus pergi ke negeri Cina sekalipun, kita diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana ketika ilmu tersebut, ketika para alim ulama berada di tengah-tengah kita, banyak majelis-majelis ta'lim. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang telah disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah taufik kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati-hati kita kecintaan kepada ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.